Shalom adik-adik, selamat datang di SSC Channel. Shalom adik-adik, apa kabar? Jumpa lagi dengan Kak Monica dan Kak Bosman. ya, hari ini kita memperingati Jumat Agung. Ada yang tahu Jumat Agung itu apa? Betul adik-adik, Jumat Agung adalah hari untuk memperingati kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Dia rela mati untuk menebus dosa kita semua. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Kita angkat pujian sama-sama ya. Dihapuskan dosaku. Ayo Kak Bosman. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Ya, hanya oleh darah Tuhan kita Yesus Kristus kita dipulihkan dan kita disembuhkan. Tema Jumat Agung kita pada hari ini, Yesus disalib untuk menghapus dosaku. Nah, adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Lisbeth. Mari kita menyiapkan hati pikiran kita dan kita duduk yang manis. Ayo Kak Lisbeth. Terima kasih Kak Monik. Adik-adik, apakah kalian masih ingat cerita kita minggu lalu? Iya, Yesus disambut sebagai Raja. Adik-adik, mereka yang waktu itu berteriak, Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang di dalam nama Tuhan. Sekarang mereka berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Wah, mereka ternyata tidak sungguh-sungguh menjadikan Yesus sebagai rajanya. Kita mau mengikuti ceritanya lebih lanjut. Tapi kita berdoa dulu ya. Teman kita, Louis, akan memimpin kita dalam doa. Kita berdoa ya adik-adik. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk ibadah hari ini dan berkatilah Kak Lisbeth yang akan membawa firman Tuhan hari ini dan berkatilah juga kakak guru sekolah minggu, orang tua dan kami semua supaya ibadah berjalan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus
kami berdoa. Amin. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan dia. Lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ. Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias, Raja Israel itu, turun dari salib itu supaya kita lihat dan percaya. Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, mengapa kau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, Lihat, ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum, serta berkata, Baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, Sungguh, orang ini adalah anak Allah. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda dan Yoses, serta Salome. Mereka semuanya telah mengikut Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tadi. Sedih ya, Tuhan Yesus akhirnya mati di kayu salib. Tuhan Yesus yang kita kasihi, yang diuluk-ulukan, akhirnya mati di kayu salib. Kenapa ya kok Tuhan Yesus mau melakukan semuanya itu? Kita ingat, yang pertama, Tuhan Yesus mau melakukan itu semua karena Ia mengasihi kita. Yang kedua, Tuhan Yesus mau melakukan itu semua karena Tuhan Yesus mau taat. Taat kepada Bapanya di surga. Adik-adik juga mau taat kan? Ya, Tuhan Yesus mau taat kepada Bapanya. Sehingga walaupun Ia disiksa, walaupun Dia dihina,
sampai dia harus mati di kayu salib, Tuhan Yesus tetap taat. Nah, adik-adik, kita mau lihat video berikut ini. Kita ikuti dengan seksama ya. Orang-orang melihat Yesus hanyalah manusia biasa yang mati di atas kayu salib. Tetapi, tahukah adik-adik, Allah melihat Yesus adalah anaknya. Allah melihat dosa manusia yang ditanggung Yesus. Dosaku, dosamu, dosa kita semua. Sombong, bohong, mencuri, tidak taat, semua yang pernah kita lakukan. Dosa-dosa itu ditanggung Yesus di atas kayu salib. Walaupun Tuhan Yesus tidak pernah melakukan dosa. Allah melihat Yesus dipenuhi oleh semua dosa-dosa itu. Allah melihat Yesus mati karena dosa-dosa itu. Dan karena hukuman dari dosa adalah kematian, seperti itulah akhirnya Yesus mati dan terkubur sendirian dan jauh dari Allah. Seperti perkataan Yesus yang terakhir, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Dari video tadi, kita melihat bahwa Tuhan Yesus mau mati untuk menanggung dosa kita. Dosa kakak, dosa adik-adik, dosa papa mama, dosa seisi dunia ini. Untuk itu, Kak Lisbeth mau ajak adik-adik untuk menutup firman Tuhan kita hari ini dengan berdoa bersama. Kita mau bersyukur karena Tuhan Yesus mau mati bagi kita. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Tuhan Yesus, kami mau bersyukur karena Tuhan Yesus mau menebus dosa kami. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk kami. Tuhan Yesus, kami juga belajar hari ini untuk taat seperti Engkau. Tolong kami Tuhan Yesus untuk taat kepada Papa, Mama. Tuhan Yesus, kami juga mau Engkau menjadi Tuhan dan Raja di dalam hati kami. Tuhan Yesus, inilah kami anak-anak-Mu. Pimpin kami, tolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang waktunya kita untuk ayat hafalan. Ya, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Kolose 1 ayat 14. Ikuti gaya Kak Lisbeth ya. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Gampang ya? Sekarang kita ulangi sekali lagi. Kata Dia kita ganti Yesus. Oke? Ya, dari alamatnya dulu. Kolose 1 ayat 14. Di dalam Yesus kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Gampang ya? Nah, adik-adik nanti di rumah kalian bersama-sama dengan papa, mama mengulang kembali ya. Sampai jumpa kembali adik-adik. Salam.
Adik-adik, mari kita mengerjakan aktivitas Jumat Agung. Di dalam aktivitas ini ada 3 hal yang akan kita buat, yaitu pertama, salib Tuhan Yesus, kedua, Bukit Golgota, ketiga adalah tulisan Yesus mati bagiku. Mari kita mulai. Mula-mula kita membuat Bukit Golgota, kita cari dulu wadah-wadah plastik seperti ini. Bisa yang bulat maupun yang persegi 4. Nah, kita pilih yang ini ya. Lalu kita bisa mencari kertas bekas, kalender bekas, ataupun koran bekas. Nah, kita pilih dari koran bekas yang lalu diremas-remas dan diletakkan ke dalam wadah plastik membentuk seperti Bukit Golgota. Ini juga bisa diremas-remas dan ditinggikan. Nah, sesudah Bukit Golgota ini jadi, kita akan membuat salib. Nah, kita ambil koran, lalu kita buat bagian yang panjang seperti ini, kita gulung, dan ujungnya kita ikat dengan karet gelang dan hasilnya seperti ini. Lalu kita buat batang yang pendeknya, jangan lupa ditutup sedikit korannya, lalu kita gulung dan ujungnya kita ikat dengan karet gelang dan hasilnya seperti ini. Kita sudah punya batang yang panjang dan batang yang pendek yang akan kita satukan membentuk salib dengan mengikat pakai karet gelang juga, sehingga hasilnya adalah seperti ini. Lalu salib yang sudah dihasilkan itu kita tancapkan dan usahakan berdiri di Bukit Golgotanya. Nah, ini sudah jadi. Lalu kita cantumkan tulisan Yesus mati bagiku. Jangan lupa menulis nama dan kelas kalian. Nah, ini adalah aktivitas Jumat Agung yang bisa kalian foto dan kirimkan foto tersebut kepada kakak-kakak sekolah minggu. Bila mana bahan-bahan ini tidak ada, adik-adik bisa menggantikannya dengan menggambar seperti ini ya. Jadi ada salib, ada bukit, dan ada kata-kata Yesus mati bagiku. Cantumkan nama dan kelas adik-adik, diwarnai juga boleh, dan difoto lalu kirimkan kepada kakak-kakak sekolah minggu. Selamat Jumat Agung, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita bersama-sama berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk ibadah Jumat Agung pada hari ini. Terima kasih Engkau sudah rela mati bagi kami Tuhan. Bapa, saat ini kami juga ingin berdoa untuk dunia ini dan untuk bangsa kami. Tuhan, Kau mengetahui bahwa saat ini sedang ada virus corona. Biar Tuhan, Engkau mau menghalaukan virus itu dan Engkau akan menyembuhkan orang-orang yang sedang sakit. Engkau juga akan terus menemani kami Tuhan di dalam masa-masa kami belajar di rumah, untuk kami tetap semangat ya Bapa. Tetap juga berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi yang akan terus memimpin bangsa kami. Tuhan memberikan kesehatan bagi beliau. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja kami. Kami terus berdoa bila Tuhan Kau tetap terus memberikan kami semangat di dalam kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Meskipun kami tidak bersatu di dalam ibadah, tetapi kami tetap bersama-sama Tuhan dapat bersatu di dalam ibadah online kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan juga Tuhan ibadah Paskah minggu mendatang. Tuhan menolong agar ibadah ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih ya Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Adik-adik, sahabat sejati adalah sahabat yang rela mati untuk kita. Dan hanya ada satu seorang sahabat. Siapa dia? Dia adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita nyanyikan pujian Yesus Sahabatku. Sahabatan Tuhan
Adik-adik, mari kita menutup ibadah Jumat Agung pada hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah mati bagi kami. Itu semua Kau lakukan karena kasih-Mu yang begitu besar. Tuhan, kami mau menjadi murid-murid Tuhan yang taat dan mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga. Bapa di dalam surga. Berterima kasih. Berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ibadah Jumat Agung sudah selesai. Jangan lupa, di hari Minggu kita akan merayakan bersama-sama ibadah Paskah, hari kemenangan Tuhan Yesus. Sampai jumpa adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di SSC Channel berikutnya.